warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Sumno Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi baru saja menyatakan kembali pembelaannya mengapa pemerintah tidak melakukan lockdown. Kata Presiden Jokowi, dia selama PPKM darurat keluar masuk kampung dan mendapatkan menyerap aspirasi dari masyarakat bahwa baru PPKM darurat yang semi lockdown saja masyarakat sudah menyerit. Ini balik kita jadi bingung dengan Presiden Jokowi ini. Sejak awal kan sebenarnya persoalannya bukan soal lockdown-nya, bukan soal PPKM daruratnya, tapi lebih pada soal bahwa rakyat kehidupannya tidak dijamin. Kebutuhan dasar, bukan kebutuhan semuanya. Itu kan begitu bunyi undang-undangnya, Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang produk pemerintahan Presiden Jokowi sendiri. Jadi agak aneh karena narasi inilah yang selalu digunakan oleh Presiden Jokowi untuk menolak kebijakan lockdown dan membela langkah-langkah yang dilakukan. Langkah-langkah yang seperti Anda sebut, kebijakan sekarang ini bolak-balik ganti nama, mulai dari PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan sekarang PPKM level 4 dan 3. Ini jelas membingungkan, padahal intinya sebenarnya sangat sederhana. Nah, soal inilah yang juga disoal oleh mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam dialog dengan Glora TV. Rizal Ramli menilai bahwa pemerintah itu pelit kepada rakyatnya. Pemerintah tidak mau bertanggung jawab, padahal amanah undang-undang itu sudah menyatakan dengan tegas bahwa kalau mau melakukan karantina wilayah atau bahasa mudahnya adalah lockdown, ya dijamin kehidupan warganya. Sekali lagi, dijamin, dan itu hanya kebutuhan dasar. Pemerintah juga punya duit kok soal itu. Coba kita simak yuk penjelasan dari Dr. Rizal Ramli. Nah, saya ingin mengatakan ada 4 tahap dalam kita menghadapi pandemi corona ini. Satu adalah tahap self-denial. Menolak, tidak ada, tidak penting, menolak dengan mengatakan joke-joke bahwa orang Indonesia tidak mungkin kena corona, orang Indonesia kebal karena banyak makan bumbu dan sebagainya. Itu habis 3 bulan proses penolakan dan joke-joke itu. Sementara negara lain, Vietnam, langsung tutup perbatasannya dari Tiongkok dan relatif kena COVID-nya sedikit. Taiwan yang setiap tahun biasanya ada turis dari Tiongkok hampir 20 juta, dia tutup perbatasannya sehingga juga relatif sedikit efeknya. Demikian juga dengan negara-negara yang lain. Jadi negara-negara yang lain begitu ada di Cina langsung mengambil tindakan imigrasi. Nah, kita bikin lelucon selama 3 bulan, bantah-bantahan, dan tetap memperkenalkan, mengizinkan TKA dari Cina untuk datang hanya untuk kepentingan seorang bisnis, seorang pejabat, bukan juga kepentingan nasional. Nah, yang kedua, menyewa buzzer 72 miliar untuk membantah-bantah bahwa pandemi COVID tidak penting, kecil, nggak usah diiniin, kita tetap harus kasih insentif untuk turis asing supaya bisa masuk ke Indonesia. Memang di Indonesia ada gejala baru, Pak Ketua, Pak Anies Mata. Setiap ada masalah nyewa buzzer. Semakin bermasalah pejabatnya, semakin banyak buzzer. Semakin ngaco kebijakannya, buzzernya makin banyak. Inilah yang mengakibatkan kita tidak fokus kepada masalahnya. Nah, kemudian tahap 2, setelah pertengahan Maret, mulai panik, mulai bikin anggaran, ya kan, buat menghadapi COVID dan impaknya dan sebagainya. Nah, pejabat kalau bikin anggaran kan semangat banget, ya. Ditetapkanlah anggaran dan menurut BPK habis selama tahun 2020 untuk mengurangi COVID dan dampaknya
1.035 triliun sepanjang tahun 2020. Hasilnya apa? Mohon maaf, hasilnya 0,00. Itu hanya bisa karena dua kemungkinan. Satu, mismanagement, yaitu uangnya seolah-olah terkait dengan COVID, tapi dipakai untuk tujuan-tujuan yang lain. Dan yang kedua adalah korupsi yang vulgar seperti bansos 100 triliun menurut Pak Novel Baswedan. Ya, jadi kok bisa sih 1.035 triliun itu uang besar sekali, kok nggak ada dampaknya? Dari awal, sejak Maret awal krisis itu tahun 2020, saya udah menyarankan fokus anggaran di 3 hal saja. Satu, untuk menghajar pandemi ini, COVID, untuk vaksinasi dan sebagainya. Dan yang kedua, buat subsidi kasih makan rakyat kita yang nggak mampu. Yang ketiga, naikkan produksi pangan. Karena kalau ada pandemi seperti ini, pasti kesulitan pangan di seluruh dunia, harganya naik, dan sebagainya. Jadi 3 aja, lupakan yang lain. Nah, seperti dia biasalah, begitu ada anggaran, langsung semuanya jor-joran. Tahap ketiga adalah tahap perebutan otoritas. Pada tahap ketiga itu, Gubernur Anies Baswedan, Bupati Pati, dan beberapa bupati lain minta supaya mereka diizinkan untuk melakukan lockdown daerah. Pemerintah pusat takut kalah populer Pak Jokowi dan timnya nggak setuju, tidak boleh lockdown. Harus diambil semua kewenangan otoritas ke pusat, dibikinlah namanya PSBB. Padahal ketika itu, jika diperkenankan DKI untuk lockdown, Pati dan beberapa daerah lain, mereka masih punya uang untuk kasih makan rakyat yang nggak mampu. Ya, tapi ditolak. Dan kebayang kalau waktu itu diizinkan, kasus COVID di DKI akan turun sangat pesat sekali di Pati dan beberapa kabupaten lain. Tapi karena Mas Jokowi takut kalah populer sama timnya, nggak boleh, semua harus ikut garis pusat. Padahal garis pusat itu juga mencelek. Karena cuma ganti-ganti istilah doang kok. PSBB, PSBB ketat, PPKM, PPKM mikro, PPKM darurat, PPKM darurat. Saya aneh, di seluruh dunia ada nggak sih yang menyelesaikan kasus krisis hanya dengan ganti istilah doang? Mohon maaf, kagak ada. Di seluruh dunia yang efektif mengendalikan pandemi ini sederhana kok, lockdown. Iya kan? Nanti kalau udah berkurang ya nggak ada lockdown. Nanti kalau ada pandemi lagi, rame lagi atau virus baru lagi, variasi baru, ya lockdown lagi. Di New Zealand kasusnya cuma 8 di lockdown tuh kotanya. Kenapa? Memang awalnya 8, tapi kalau dibiarin bisa ratusan ribu. Biaya ekonomis, biaya sosialnya, biaya pengobatannya akan naik eksponensial. Jadi lebih bagus pada saat kecil justru di lockdown. Ini yang kita kurang tegas. Takut dampak ekonominya. Padahal sebetulnya kalau kita lockdown, ya memang semua kena, tapi selama rakyat dikasih makan, dikasih obat, dia nggak ngeluh kok. Saya tanya sama rakyat biasa, Mas, kalau di lockdown, let's say setiap 2 minggu, misalnya total sampai 3 bulan, dikasih uang lah 1,5 juta, kasih obat, mau nggak Mas? Mau masih berkeliaran nggak? Masih mau dagang nggak? Mereka bilang, enggak lah Bang, kapan lagi kita bisa kelonan sama bini? Kapan lagi kita bisa main sama anak-anak 3 bulan?
Jadi sederhana kan, ya rakyat kalau dikasih uang buat makan, let's say 1,5 juta orang per keluarga, kasih obat gratis, dia nggak keberatan di lockdown, dia mau kok di rumah, bisa kelonan sama istri, bisa main-main sama anak, tapi syaratnya sederhana, pemerintah kagak boleh pelit sama rakyat. Ini kan pemerintahnya super pelit sama rakyat. Kalau menyangkut konco-konconya, oligarki, selalu dikasih kemudahan ini, kemudahan itu, pembebasan pajak, tax amnesty 20 tahun, dan sebagainya. Kalau kita bedah betul uang 1.035 triliun tahun 2010, kebanyakan ya buat nolong bisnis, buat nolong kawan-kawannya, bukan untuk hadapin COVID. Nah, yang keempat adalah tahap panik. Sejak berapa 2 bulan terakhir lah, 1,5 bulan terakhir. Karena peningkatan kasus COVID eksponensial, naik tegak gitu. Biasanya cuma begini, naik, tapi tidak eksponensial. Ya, belakang naiknya eksponensial. Bisa-bisanya teman saya di kabinet bilang bahwa ini terkendali. Waduh, kalau orang Jawa Timur bilang kalau ngegombal jangan keterlaluan dah. Ya, uang naiknya eksponensial, bisa bilang terkendali, apaan? Ya, jadi masih aja ada upaya buat manipulasi spin kenyataan yang sesungguhnya. Di setiap krisis apapun, krisis itu bisa terjadi. Waktu yang berbeda, kasusnya apa saja. Tapi yang penting terapi nomor satu adalah tell the truth, tell the truth. Sehingga semua pihak rakyat bisa ngitung resikonya, bisa berpartisipasi dan sebagainya. Lo bagaimana tell the truth kalau yang naiknya eksponensial tegak masih dibilang terkendali? Maaf ya, orang Betawi bilang, saya ini suka ngomong apa adanya. Orang Betawi bilang, maaf deh, pale lu botak. Iya kan? Uang naiknya begini, bilang terkendali. Ya, nah paniklah, dibikin komite ini lagi, padahal orangnya itu doang, kocak-kocak juga, orangnya kewenangannya diganti-ganti, ya kan? Nah, memang minta maaf teman saya itu, ya suka WA saya nggak jawab kadang-kadang, ya. Nah, memang belakangan menurun cases, tapi jumlah testing turun kok, udah pasti cases turun. Sederhana aja nanti Ibu Iva jawab, atau Mbak tadi Nadia, ya kok bisa casesnya turun karena testingnya turun. Tapi jumlah kematian meningkat 2.000 per hari. Indonesia tingkat kematian cases ya, cases mortality itu sekitar 2,5-2,6%, lebih tinggi dari India, sedikit lebih rendah dari Brazil. Ya, jadi poin saya, semakin dia kritikal, semakin penting tell the truth. Walaupun saya mesti angkat topi sama Menteri Kesehatan Pak Budi, ya orangnya itu ngerti angka, ya kan. So far sih keterangannya saya anggap sebagai korek, lebih apa namanya nih teliti dibandingin para pejabat yang lain. Itu bukan karena dia sama-sama saya, sekolahnya kita dulu fisika, kita ini ahli fisika. Saya belajar ekonomi, dia belajar apa lagi yang lain. Gitu. Tapi saya lihat dia masih dalam batas-batas di mana korek dalam memberikan data. Jadi
dampaknya apa sih ini? Sebelum saya dampaknya, apa dulu yang kita bisa lakukan? Kalau saya sih janganlah pakai istilah-istilah ribet gitu, rakyat ngerti. Ya, menurut saya yang paling penting, satu, harus lockdown. Setiap 2 minggu, kalau masih perlu lockdown, lockdown lagi. Kalau memang nggak perlu, ya tidak lockdown. Let's say total 3 bulan. Tapi kita harus kasih makan rakyat kita yang nggak mampu. Kalau di Jabotabek, total penduduk 26 juta, seperempat itu pekerja harian, 6 juta lebih. Itu yang kita harus kasih makan. Sisanya mah nggak perlu. Nah, kalau saya itu ancer-ancer, kita harus kasih makan 70 juta keluarga di seluruh Indonesia. Mungkin angka itunya nggak sampai segitu banget. Kita kasih 1,5 juta, itu cuma 105 triliun 1 bulan. 3 bulan hanya 315 triliun. Kasih obat-obat gratis 100 triliun, paling itu hanya 415 triliun. Selalu yang nanya, ada uang nggak pemerintah? Ada banget, ngutangnya aja banyak banget. Yang kedua sederhana kok, kita hentikan saja semua proyek infrastruktur yang besar. Itu anggarannya 440 triliun. Hentikan bangun ibu kota yang ngawur itu. Ya, dulu tahun 98 krisis kayak gitu, kita stop semua proyek besar, nanti ada duit kita mulai lagi. Kok repot amat gitu loh. Nah, kelihatan ini pemerintah prioritasnya dia tetap mau proyek-proyek ini, proyek itu. Padahal rakyat lagi pada mati karena COVID, mati karena kelaparan. Fokusnya tidak jelas. Ada yang nanya, Pak, ada duitnya apa enggak deh? Saya mah jawabannya sederhana. Pejabat yang nggak bisa ngitung, silahkan datang ke rumah saya. Kalau perlu ketemu asisten saya aja, diajarin dari mana nanti cari duit. Kayak. Itu aja repot. Anggaran itu ada kok. Banyak caranya. Ya. Nah, esensinya kita harus berpihak sama rakyat dalam suasana sulit ini. Apa sih? Kok segitunya tidak mau pakai undang-undang karantina? Itu undang-undang jelas yang bikin juga pemerintahan Jokowi, kalau kondisi pandemi ini, laksanakan undang-undang karantina. Termasuk kewajibannya buat kasih makan rakyat yang nggak mampu, bahkan binatang peliharaannya. Ini pemerintah tidak mau pakai undang-undang yang sudah tersedia, karena mau menghindari tanggung jawab. Nggak mau kasih makan rakyat yang susah, itu aja. Kalaupun dikasih ya ecek-ecek doang. Kasih bansos lah. Dalam prakteknya bansosnya dipotong di jalan, yang betul-betul terima juga sedikit. Nah, yang ketiga, mau tidak mau harus divaksinasi. Ya, memang banyak yang nggak suka vaksinasi, baik karena macam-macam alasan, ideologi. Di Amerika juga sama, di negara-negara bagian selatan itu nggak mau vaksinasi karena ideologis dan sebagainya. Nah, rakyat kita mau nggak divaksinasi? Kebanyakan sih mau banget. Cuman jangan dong divaksinasi sama vaksin yang efektivitasnya sangat rendah, yaitu Sinovac yang hanya 55%. Artinya dari 100 yang divaksin, 55 benar-benar efektif, sisanya bisa kena lagi 45%. Jangan dong berjudi nasib rakyat dengan kasih vaksin kelas Sinovac. Jangan pelit sama rakyat. Kasih rakyat vaksinisasi yang efektivitasnya 95%, 98%. Pfizer atau Moderna atau apalah yang efektivitasnya di atas 97%. Ini rakyat kita divaksinisasi
sama vaksin yang efektivitasnya hanya setengahnya. Itulah masalahnya. Kenapa banyak yang udah divaksin kena lagi gitu loh. Jadi sekali lagi, jangan berjudi sama nasib rakyat. Jangan pelit, kasihlah rakyat, ya kan? Vaksin yang lebih mahal dikit dah. Daripada duitnya toh juga dicolongin juga. Sama birokrat dari anggaran itu kan sepertiga dicolong. Ya, pakai dong kasih vaksin rakyat yang lebih bagus. Nah, hitungan saya supaya tercapai immunity, herd immunity, perlu 180 juta rakyat yang divaksinisasi. Kali dua perlu 360 juta suntikan. Seandainya tiap hari ini kita suntik, udah ada sih yang disuntik hari ini, tapi let's say kita hitung dari sekarang lagi lah vaksin yang lebih bagus, bukan Sinovac, ya kan? Kaliin 2 juta setiap hari. Maka dalam 180 hari tercapai targetnya 6 bulan coba. Saya ingat waktu Presiden Biden dilantik 15 Januari, dia bilang pokoknya sebelum hari kemerdekaan Amerika tanggal 4 Juli, COVID ini tidak boleh lagi jadi masalah utama kita. Asal rakyat mau divaksin. Ya vaksin lah. Dalam waktu kurang dari 60 bulan, setengah rakyat Amerika mau divaksin dan sudah divaksin. Hari ini di banyak kota, terutama di timur, di utara, nggak ada masalah. Di selatan yang masih banyak, yang bandel, ya kan, yang ke alasan macam-macam nggak mau divaksinasi. Nah, jadi kepemimpinan itu sangat menentukan keberhasilan atau kemampuan mengatasi krisis. Kita tidak mau lockdown. Faktanya kita di lock out oleh semua negara di dunia. Oleh Eropa di lock out, di Amerika di lock out, Saudi Arabia lock out, Singapura lock out kita. Jepang lock out kita. Warga negaranya ditarik. Jadi daripada kita di lock out, kenapa sih kita nggak lockdown? Ya, cuma nyediain duit 400 berapa tadi tuh 415 triliun aja kagak bisa ya, nggak usah ngaku jadi presiden lah, begituan aja kagak bisa, lebih bagus mundur aja, ya kan, karena prioritasnya nggak jelas. Nah, jadi sederhana menurut kami, saya coba sederhanakan bahwa di lapangan tentu ada kompleksitas, yes. Satu, lockdown setiap 2 minggu, kalau perlu 3 bulan. Atau yang kedua, kasih makan rakyat. 1,5 juta kali 70 juta keluarga. Yang ketiga, disuntiklah divaksin. Ya, dan insya Allah dalam waktu 6 bulan, kita udah terkendali lah, betul-betul terkendali. Bukan terkendali gombal. Kawan saya itu tadi loh, itu kan terkendali gombal. Ngaku terkendali, di lapangan malah lebih dahsyat. Terkendali yang benar-benar terkendali. Nah, dalam kaitan ini, saya minta teman-teman Partai Gelora, mumpung belum puasa, mumpung masih di luar pemerintah, supaya lebih vokal, lebih menyuarakan aspirasi rakyat. Nanti kalau udah puasa, jangan-jangan kelakuannya berubah juga. Ya, mudah-mudahan kagak. Tapi mudah-mudahan, ya kan, mumpung di luar, berjuanglah untuk rakyat. Ya, kalau angka-angkanya itu Mas Anies, angka-angka budget macam-macam. Undang aja Rizal Ramli, diadu di DPR, ya kan? Kita selesaiin bahwa dia tuh ngaco angka-angkanya selama ini. Banyak kan dari angka dia ngawur kok. Dari sejak 2 tahun yang lalu. Ya, jadi Mas Anies mumpung di luar pemerintah, saya minta lebih vokal. Ya, saya minta lebih berani menyuarakan kepentingan rakyat. Ya, kapan lagi? Mumpung di luar. Kalau di dalam nanti mungkin banyak pertimbangannya. Tapi menurut saya, this is the time. Ya, pemerintah ini nggak mampu kok menyelesaikan krisis ekonomi, kagak bisa, maka anjlok. Menyelesaikan krisis pandemi ini kagak bisa, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya.
Orang bisa ketua anti COVID-nya jenderal. Saya kan kenal banget jenderal itu. Kemampuannya, kelakuannya. Kenapa sih nggak ditunjuk profesional aja yang memang, let's say, Menteri Kesehatan lah. Di luar negeri juga ujung tombaknya Menteri Kesehatan kok. Kalau dalam berapa bulan nggak becus, 6 bulan ya ganti. Tapi kasihlah orang yang mengerti, yang tahu masalah, terbuka, dan tell the truth. Masalah kita ini kan karena ditutupi oleh apa namanya nih, cloud, awan buzzer-buzzer ini dengan opini. Jadi apa aja ada buzzer, influencer yang nggak ngerti apa-apa, menjelaskan masalah, makin lama rakyat kita makin. Yang mengadu domba antara agama, ya kan, melakukan gerakan Islamophobia, ini dibiayain yang kuasa semua. Yang kerok, kenapa kita nggak jelas masalahnya dan solusinya, itu karena ditutupi oleh awan, ya, yang diciptakan oleh para buzzer ini dengan ilusinya. Nah, siapa yang biayain mereka, yang kuasa, itu dipuji-puji, nggak benar aja dipuji gitu. Kalau kita menyimak penjelasan Dr. Rizal Ramli tadi semakin gamblang. Kenapa kemudian dia menyebut bahwa pemerintah tidak mau bertanggung jawab, pemerintah pelit. Karena pemerintah sebenarnya punya duitnya. Bisa membangun ibu kota baru sampai ratusan triliun, bisa bangun infrastruktur, tapi masa nggak bisa membiayai rakyatnya, membayari untuk biaya kehidupan dasar rakyatnya selama dilakukan kekarantinaan wilayah. Dan apa yang terjadi sekarang ini, kita diprediksi akan menjadi negara yang paling akhir keluar dari krisis pandemi. Begitulah nasib kita sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak tahu berapa tahun lagi ini akan selesai. Ada yang epidemiolog, ada yang memperkirakan bahwa 3-5 tahun, ada yang memperkirakan lebih. Tapi kalau melihat kebijakan pemerintahan yang seperti saat ini, yang tidak jelas sebenarnya apa arah dan tujuannya, kita hanya bisa berdoa. Pak Jokowi sendiri kemarin sudah minta bantuan dari ulama untuk membantu doa agar bangsa ini keluar dari krisis. Kita sebelum diminta oleh Pak Jokowi sudah jauh hari setiap hari kita doa. Mudah-mudahan bangsa ini dihindarkan dari malapetaka yang lebih serius dibandingkan dengan pandemi yang saat ini. Saya Isman Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.